Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin saya kembali ke Pak Darmaning Tias. Pak, kalau tadi kita tanya kepada pendapat masyarakat, mayoritas mereka setuju, tapi selalu disorot itu adalah transportasi publik karena memang masih belum merata. Jamnya juga mungkin pengen ditambah lagi. Atau mungkin kalau KRL bermasalah nih Pak, misalnya di stasiun Tanah Abang tuh ramainya udah kayak apa itu Pak ya. Bahkan bikin jadi penumpukan ketika mereka akan keluar. Bagaimana nih Pak? Ya, memang saya kira saya pendapat dengan Pak Iwan ya, bahwa sebetulnya yang lebih mendasar kalau kita mau mengatasi kemacetan adalah satu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kedua meningkatkan peran angkutan umum. Ya. Nah, sayangnya untuk angkutan umum itu yang baik kan baru di Jakarta. Itu pun juga masih sebagian ya gitu. Nah, kalau daerah-daerah penyangga itu saya kira masih sangat buruk. Sehingga kalau misalkan nanti ada jam kerjanya mulai jam 10, lalu pulangnya jam 6. Nah, itu yang jadi problem adalah bagaimana dengan angkutan umumnya terutama di luar Jakarta ya. Misalnya yang tinggal di Bekasi, yang tinggal di Tangsel, yang tinggal di Tangerang, apakah ketika mereka mau pulang jam 6 ke atas itu angkutan umumnya mendukung tidak gitu. Kalau tidak nanti mereka menggunakan kendaraan pribadi juga, lagi-lagi menimbulkan kemacetan. Sehingga saya kira yang harus dilakukan sekarang selain tadi mengatur soal jam kerja adalah satu, itu mau tidak mau daerah-daerah penyangga itu kita dorong untuk melakukan perbaikan angkutan umumnya. Yang kedua itu di DKI sendiri sebetulnya sudah ada sarana transportasi yang cukup beragam ya. Ada MRT, ada KRL Jabodetabek, ada MRT, ada Jakarta gitu. Nah, sekarang saya kira yang perlu kita dorong adalah kalau MRT jalurnya terbatas, LRT jalurnya terbatas, KRL sebetulnya sudah cukup luas, tapi kan jalurnya juga juga mapan. Nah, yang jalurnya bisa bergerak-gerak, artinya disesuaikan dengan kepentingan warga adalah Transjakarta. Baik. Sehingga saya kira Transjakarta perlu melakukan layanan ke daerah-daerah penyangga gitu. Katakanlah misalnya ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang, ke Tangsel gitu. Sehingga orang yang akan melakukan pergerakan di Jakarta itu bisa menggunakan angkutan umum. Tapi jangan lupa juga supaya kita kembali lagi kampanye tentang kembali ke angkutan umum. Sekarang ini seperti nggak ada pernah kampanye untuk angkutan umum. Dan sebetulnya Dinas Perhubungan itu dulu sudah mewacanakan akan menerapkan tarif parkir yang tinggi di tengah kota. Gitu, katakanlah misalnya per jam 60.000. Saya kira itu bisa dicoba juga gitu. Jadi beragam strategi untuk mengatasi kemacetan, baik itu mengembangin angkutan umum, tarif parkir yang mahal, pengaturan jam kerja, maupun juga membuat seperti harga BBM yang tinggi sehingga orang akan sangat berhitung menggunakan kendaraan pribadi. Oke, mungkin saya kembali kepada Pak Iwan. Pak Iwan masih tersambung bersama saya ya? Iya, siap. Ya, Pak Iwan, misalnya Pak Iwan kebijakan ini akan tetap dijalankan dan Pak Iwan juga berharap kalaulah jam awal masuk kerjanya sudah agak lebih siang, misalnya taruhlah jam 10, berarti jam pulangnya lebih malam ya Pak ya. Bagaimana jika karyawan Bapak atau mungkin karyawan dari usaha swasta itu mengeluhkan, saya tetap harus pulang sore karena kalau misalnya saya pulang malam, saya sampai di wilayah saya itu nggak ada angkutannya atau mungkin berbahaya, rawan. Misalnya daerah Tenjo Pak, tapi dia di daerah Jakarta kerjanya atau di wilayah Bojong. Nah, pengusaha masih bisa berkompromi tidak Pak untuk hal ini sekiranya? Itulah problem yang harus kita selesaikan. Karena hal-hal semacam itu pasti akan timbul ya. Bukan hanya pekerja ya, tapi anak sekolah misalnya kalau jam kerjanya juga harus agak sore juga dia udah susah untuk kerja lagi, untuk belajar lagi malamnya. Saya kira pekerja juga akan mengalami hal semacam itu ya. Ini yang harus kita bahas. Oleh karena itu salah satu alternatif yang terbaik itu adalah memang harus terpadu untuk Jakarta dan daerah penyangga
menyiapkan sistem angkutan umum yang baik gitu ya. Saya ambil contoh misalnya kalau di Jepang ya, mereka kalau angkutan umum tidak ada bisa naik sepeda gitu. Tapi fasilitas parkir sepeda itu disediakan secara gratis. Jadi orang datang dari rumah pakai sepeda gitu ya, ke tempat stasiun atau kemana, pulang pakai itu gratis. Itu kalau memang daerahnya bagus. Ya. Kalau daerahnya kurang aman ya tentu tidak bisa dilakukan semacam itu. Oleh karena itu memang ini tidak mudah. Oleh karena itu sekali lagi kita harus bahas secara bersama-sama ya. Pada prinsipnya upaya-upaya untuk menyelesaikan kemacetan ini tidak bisa dilihat dari satu segi saja. Tidak bisa dilihat dengan cara memahalkan penggunaan kendaraan pribadi. Terus kalau mahal orang tidak bisa pakai pribadi, alternatifnya apa? Angkutan umum tidak tersedia lah. Itu kan namanya kan berhenti macet juga itu akhirnya kan. Orang pakai pribadi mahal, pakai umum tidak bisa. Oleh karena itu angkutan umum itu harus betul-betul menjadi prioritas ya. Akses kepada angkutan umum dipermudah, kemudian titik-titik angkutan umum itu juga harus dekat dengan tempat pekerjaan. Kalau enggak, orang mau jalan kaki kan susah ya. Di Jakarta ini karena panas gitu. Di Singapura itu sama-sama panas, tapi orang mau jalan kaki. Di Jepang kalau musim panas sekali juga, tetapi orang jalan kaki karena fasilitas untuk jalan kaki itu juga tersedia dengan baik gitu. Nah saya kira hal semacam itu harus dipikirkan secara terpadu ya, supaya nanti masalah ini bisa terselesaikan. Dan ini bukan khas Indonesia kok. Saya lagi di Kuala Lumpur sekarang ini juga jam 5, jam 6 tuh macetnya luar biasa juga gitu. Baik. Jadi memang ini masalah yang umum ya di negara berkembang. Mungkin saya kembali ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, nah ini bagaimana ini bahwa ternyata ada konsekuensi juga ya jikalau memang kebijakan ini akan dilaksanakan. Harus difikirkan juga, pengusaha juga nggak mau Pak kalau misalnya mereka pulang di jam yang sama pukul 5 sore ataupun juga pukul 6. Harus jam kerjanya lebih panjang juga. Pukul 8 malam lah, taruhlah seperti itu pulangnya. Nah, untuk wilayah-wilayah Rumah jauh ini berbahaya karena di daerah mereka mungkin transportasinya masih kurang dan kurang aman kalau pulang malam. Nah, bagaimana Pak? Ya, ini tentunya nanti kita bertahap ya Mbak. Pertama kita akan bertahap. Yang harus kita lakukan, kita akan minta sumbangsi saran dari berbagai macam pihak, seluruh pihak, mungkin lewat rapat. Yang berikutnya kita akan FGD-kan. Nah setelah itu baru kita akan usulkan ke pemerintah DKI. Jadi sekali lagi ini adalah pengaturan, tidak pembatasan, bukan pembatasan. Jadi diatur supaya, dan pengaturan ini juga kita serahkan kembali ke masing-masing stakeholder yang berkepentingan, baik itu sektor non formal maupun informal. Berdasarkan dari selain visi rasio tadi, faktor sosiologis yang sudah saya jelaskan juga, yang menjadi penyebab kemacetan di Jakarta ini. Nah kalau ini bisa diatur oleh masing-masing dan secara bersamaan, maka dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan, selain penambahan sarana fasilitas angkutan umum, nah dalam waktu dekat ini yang bisa kita lakukan, yang bisa kita atur secara bersama-sama adalah ini tadi, pengaturan jam kerja. Tentunya ini kalau secara bersamaan semuanya kita, seluruh stakeholder bersama-sama kita melaksanakan, insya Allah kami yakin akan bisa mengurangi kepadatan lalu lintas yang pada jam-jam tertentu yang saat ini dialami oleh sebagian besar masyarakat Jakarta. Demikian. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Kita tunggu nanti bagaimana pembicaraan lebih lanjut terkait usulan ini. Dan terima kasih kepada Pak Iwan, terima kasih kepada Pak Darmaning Tias.